Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan dengan NPM 2002042 dengan mata kuliah Sejarah Desa Kota akan membahas materi tentang kota di Indonesia yang tumbuh dan berkembang pada masa kolonial Belanda dan Jepang. Baiklah, dari sekian banyak kota-kota yang tumbuh dan berkembang pada masa kolonial Belanda, saya akan memilih kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort Deko dan mendapat julukan sebagai Paris van Sumatera. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Di antaranya adalah Muhammad Hatta dan Asahat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar atau pekan bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang terdapat di dalam kota ini. Tempat ini dikenal sebagai Benteng Fort Deko, sekaligus menjadi tempat peristirahatan ofisir-ofisir Belanda yang berada di wilayah penjajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah Stadtgebiet atau kota dan juga berfungsi sebagai ibu kota. Kota Bukit Tinggi memiliki ikon, yaitu Jam Gadang. Jam Gadang sendiri mulai dibangun pada tahun 1925 sampai 1927, di mana mesin dari jam gadang tersebut pemberian dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Sekretariat Kota Fort Deko pada saat itu, yaitu Hendrik Rosmaker. Jam gadang sendiri sudah 3 kali mengalami perubahan pada bagian atapnya, di mana pada awal pembangunannya atap jam gadang dibuat berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di atasnya yang menghadap ke arah timur. Perubahan kedua terjadi pada masa pendudukan Jepang, di mana atap jam gadang berubah menjadi pagoda. Dan perubahan terakhir terjadi pada masa kemerdekaan, di mana atap jam gadang berubah menjadi bentuk gonjong yang melambangkan ciri khas Minangkabau. Kita, rakyat Indonesia, khususnya Sumatera Barat, patut berbangga karena jam gadang sendiri hanya ada 2 di dunia, yaitu di Inggris, Big Bang, dan satu lagi ada di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Selain jam gadang, di Bukit Tinggi juga ada benteng yang bernama Benteng Fort Deko yang dibangun pada tahun 1823 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Benteng ini digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk basis militer pada saat Perang Padri. Jika kita berbicara tentang Benteng Fort Deko, tidak lepas pula dari taman bunga yang ada di sebelah benteng tersebut. Awalnya, taman bunga tersebut dijadikan tempat lapangan tenis oleh pemerintah Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1929, taman bunga tersebut dialihfungsikan menjadi Taman Marga Satwa Budaya Kinantan. Setelah Belanda angkat kaki dari kota Bukit Tinggi pada tahun 1942, dan pada tahun yang sama Jepang masuk ke Bukit Tinggi. Pada masa pendudukan Jepang ini, Bukit Tinggi dijadikan pusat pemerintahan Jepang dan juga menjadi sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya. Oleh karena itu, dibangun sebuah lubang yang ada di Ngarai sebagai pertahanan. Sekarang disebut sebagai Lubang Jepang. Lubang Jepang sendiri dibangun kisaran tahun 1942 yang bertujuan untuk tempat penyimpanan pembekalan dan peralatan perang tentara Jepang. Lubang ini dibangun atas instruksi dari Letjen Moritake Tanabe. Dia adalah Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Jepang. Panjang lubang Jepang ini mencapai 6 km dan lebarnya sekitaran 2 meter. Terowongan ini didesain dengan banyak kelokan di dalamnya.
Pembangunan lubang Jepang dilakukan secara paksa. Pemerintahan Jepang saat itu mendatangkan pekerja dari berbagai daerah seperti Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Selain itu, pembangunan terowongan ini sama sekali tidak melibatkan masyarakat sekitar Bukit Tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaannya. Itulah penyampaian materi dari saya tentang kota yang tumbuh dan berkembang pada masa kolonial Belanda, yaitu kota Bukit Tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.